Dan mohon untuk tetap di podium, Bapak Anies Rashid Baswedan beserta Bapak Presiden PKS, mohon untuk tetap di atas podium dan juga Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro serta Habib Abu Bakar. Kita akan menyaksikan simbolis pembukaan tirai, yaitu kabuki, prosesi penurunan tirai, billboard pertama yang akan live di depan markas dakwah Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin yang berbahagia, inilah proses penurunan tirai yang akan melihat nanti. Baiklah, kita countdown. Prosesi kabuki, bakal kabuki calon presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera. 1, 2, 3. Takbir! 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 Merdeka! Ya, demikianlah baliho Bapak Anies Rashid Baswedan untuk Presiden RI 2024 Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Bapak Presiden PKS, Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro, Bapak Sekjen, juga Bapak Bendahara Umum untuk kembali ke bangku yang tersedia, kembali ke tempat. Dan kita akan menyaksikan sambutan bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera. Inilah Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, para Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Bapak Muhammad Soebul Iman, Bapak Dr. Ahmad Heriawan, Bapak Insinyur Suharna Surapranata, yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro PKS, Bapak Muhammad Sauki, yang saya hormati Presiden PKS, Bapak Haji Ahmad Saihu, Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Bendahara Umum PKS, Bapak Mahfud Abdurrahman, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Bapak Dr. Suswono, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, K. Haji Muslih Abdul Karim, dan yang saya hormati seluruh anggota Majelis Syuro PKS yang hadir bersama di sini. Juga yang saya hormati seluruh keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang mengikuti acara ini secara live melalui streaming yang mengikuti di seluruh Indonesia, serta hadirin sekalian dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang cerah dan teduh ini, kita bersama-sama diberikan nikmat sehat, kekuatan untuk bisa berkumpul bersama dalam sebuah majelis yang insya Allah mulia ini. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kebersamaan dengan PKS bukanlah sesuatu yang baru. Selama 7 tahun ini, sejak tahun 2016, pada waktu itu kami duduk di ruang yang sama dengan ruang yang tadi. Persis proses yang sama dengan yang tadi. Mendapatkan amanat dari PKS untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Karena itu kebersamaan ini sudah mengakar dan tumbuh kuat, tinggi menjulang ke atas.
Apalagi kebersamaan itu dipupuk melalui masa-masa perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah. Pada masa itu kalau kita ingat, mungkin Pak Presiden juga ingat, pada masa itu hampir semua survei meletakkan yang diamanati oleh PKS ini selalu nomor 3 di survei manapun pada waktu itu. Tetapi itu tidak membuat ciut, bahkan PKS dan seluruh kadernya menjadi makin bersemangat dalam perjuangan pada masa itu. Semangatnya berlipat, bara perjuangan membara, kerja keras. Akhirnya, kemudian kerja besar itu atas pertolongan Allah, atas izin Allah diantarkan pada kemenangan di Jakarta. Survei-survei yang semula menempatkan nomor 3 tak lagi muncul di permukaan. Alhamdulillah, kemenangan itu menghasilkan bukan saja kemenangan bagi PKS, bukan saja kemenangan bagi calon gubernur dan wakil gubernur, tapi juga kemenangan untuk warga Jakarta. Dan dalam perjalanan 5 tahun bertugas di Jakarta, PKS mendampingi, mendukung, mengawal erat seluruh perjuangan yang ada di Jakarta. Ikhtiar kita untuk membawa perubahan, ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan kebahagiaan, juga mengalami cobaan. Bahkan di masa-masa itu ada pandemi dan berbagai macam tantangan lainnya. Alhamdulillah, bersama PKS, Jakarta kita sama-sama jaga. Yang terjadi adalah Jakarta yang tenang, teduh, aman, damai, tentram, dan penuh saling toleransi di seluruh warganya. Yang muncul adalah perasaan saling menghormati antar unsur di Jakarta. 5 tahun yang tenang, teduh, damai. Bukan 5 tahun yang ada ketegangan, bukan 5 tahun yang ada suasana tidak nyaman. Karena itu bersama dengan PKS yang sudah panjang ini, dengan rasa syukur dan rasa bahagia, kami sampaikan bahwa kita telah sampai di sebuah pelabuhan kemarin. Tujuan menghadirkan keadilan, ketentraman, kesejahteraan, persatuan di Jakarta telah tuntas. Dan kini kita memulai sebuah babak baru. Hari ini izinkan dengan kerendahan hati dan dengan mengharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari partai. Siap untuk bekerja erat dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan. Bismillah, perjalanan ini insya Allah menjadi perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman. Tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan, dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan nanti. Karena itu izinkan kami menyampaikan apresiasi yang amat tinggi kepada PKS yang teguh menempuh jalan perjuangan ini. Insya Allah akan bersama kita semua, akan berjuang bersama menuju jalan keadilan. Dan insya Allah, Allah akan selalu mengiringi perjuangan kita. Terima kasih, izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran
dari mulai ketua, para wakil, sekretaris, dan anggota Majelis Syuro yang saya hormati. Terima kasih kepada seluruh jajaran DPP, kepada para kader, pada relawan, dan seluruh pendukung PKS. Mari kita memulai sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik. Semoga perjuangan ini akan mendapatkan kemudahan tuntas sampai tujuan, biiznillah. Izinkan saya membaca pantun di akhir, boleh ya? Keadilan adalah mimpi setiap insan. Sejahtera adalah muara perjuangan. Bersama PKS kita bergandengan tangan, menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Anies Baswedan mohon untuk tetap di atas panggung dan kami panggil dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro, Bapak Sohibul Iman, Bapak Presiden PKS, Bapak Haji Ahmad Saifu, Bapak Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Untuk juga naik ke atas panggung, kita akan pengambilan. Baik, itu tadi deklarasi PKS kepada bakal calon Presiden Anies Baswedan. Disebutkan pencapresan ataupun kali ini memang ditetapkan dari hasil musyawarah Majelis Syuro ke-8 yang menetapkan Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung PKS, dengan kemudian disebutkan tadi ada sejumlah kategori, ini misalkan seperti berkarakter nasional religius, menjadi simbol perubahan, serta memiliki peluang menang yang cukup besar. Serta tadi Ahmad Saiku, yaitu Presiden PKS, mengatakan bahwa track record Anies Baswedan terkait dengan keberhasilan membangun Jakarta selama 5 tahun, ini menjadi catatan penting bagi PKS untuk kemudian menjadi salah satu pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Dan menanggapi hal ini, tadi Anies Baswedan langsung merespon dengan menyambut dukungan, dengan menyebut menerima dan sedikit bernostalgia begitu terkait dengan kebersamaan bersama dengan PKS, apalagi saat memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, serta kebersamaan Anies maupun PKS pada saat menjalankan amanahnya sebagai gubernur pada masa 5 tahun 2017 hingga 2022, dan menyatakan bahwa siap memegang kepercayaan dukungan PKS dan juga akan melanjutkan sejumlah perjalanan hingga nanti proses atau kemudian tahapan dari Pilpres ini akan dilakukan.